Shalom semuanya, senang kembali dalam program Living in Wisdom ya. Kita bisa melanjutkan materi pendalaman kita soal dua saksi Allah ya. Dan Bapak Ibu yang baru join pertama kali bisa mengikuti seri-seri sebelumnya karena Bapak Ibu yang mengikuti program ini sudah seri keempat. Kalau ditambah dengan seminar akhir zaman saya soal dua saksi Allah, maka ini seri dua saksi Allah sudah 5 seri ya. Jadi untuk bisa mendapatkan pemahaman yang dalam tentu harus diperhatikan seri-seri sebelumnya ya. Jadi ini saya buat secara cukup dalam ya. Makanya Wahyu 11 yang hanya beberapa ayat saja sudah ada 4 seri paling tidak di program Living in Wisdom ini. Dengan harapan saya bisa membagikan tentang materi dua saksi Allah cukup dalam sehingga itu bisa menjadi berkat juga buat kita yang menyadari bahwa diri kita adalah generasi akhir zaman, gitu ya. Yuk sama-sama kita perhatikan materi yang saya siapkan. Ya, kita sudah sampai di dua saksi Allah seri yang keempat ya. Ini beberapa kesimpulan ya yang saya bagikan, saya rangkum dari seri pertama, kedua, ketiga ya. Untuk lebih detailnya, panjang lebarnya, sekali lagi Bapak Ibu tinggal ikuti kembali rekaman tentang dua saksi Allah di materi-materi sebelumnya. Jadi dua saksi Allah adalah gereja Tuhan yang akan melayani dengan kuasa di akhir zaman. Setelah bait Allah di Yerusalem terbangun kembali dengan durasi pelayanan yang sangat singkat, yakni hanya 3,5 tahun saja. Ya, jadi dua saksi Allah itu akan melayani Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Ya, tapi pelayanannya hanya 3,5 tahun dan dimulai tidak berapa lama setelah bait Allah, tentu bait Allah yang di Yerusalem ya, bait Allah ketiga di Yerusalem terbangun. Ya, dunia akan membenci mereka karena pelayanannya yang sangat berani memperkatakan firman yang menelanjangi kesalahan dan dosa manusia akhir zaman. Ya, jadi dua saksi Allah nanti akan diberikan kuasa oleh Tuhan sehingga mereka berani memperkatakan sungguh-sungguh menelanjangi semua dosa orang-orang yang hidup di zaman itu, sehingga pelayanan mereka tidak disukai oleh dunia. Dunia membenci mereka. Dan Bapak Ibu tentu sudah paham bahwa dua saksi Allah ini bukan dua orang, tidak seperti pemahaman banyak orang di luar sana yang memahami dua saksi Allah adalah Musa dan Elia. Saya sudah patahkan semua dalil-dalil yang mengatakan bahwa dua saksi Allah itu adalah Musa dan juga Elia ya. Bapak Ibu sekali perhatikan, ikuti lagi materi saya soal dua saksi Allah di episode sebelumnya. Jadi dalil-dalil yang mengatakan bahwa dua saksi Allah itu adalah Musa, dua saksi Allah itu salah satunya dari Elia, itu saya patahkan. Juga berikutnya pemahaman dua saksi Allah itu adalah Henok dan juga Elia. Itu pun juga saya patahkan dalilnya ya. Jadi saya mengatakan dua saksi Allah itu adalah simbolik atau simbol atau gambar dari gereja Tuhan atau orang-orang percaya yang akan Tuhan berikan kuasa di akhir zaman. Kok dua? Karena gereja atau orang percaya di akhir zaman yang diberikan Tuhan kuasa untuk menelanjangi dosa orang-orang yang hidup di zaman itu berasal dari dua kelompok, yakni kelompok Israel dan kelompok orang-orang yang memang bukan Israel, Gentile, orang kafir, orang yang tak bersunat. Hari ini Bapak Ibu, secara komunitas tidak ada atau belum banyak orang-orang Israel yang punya darah Israel yang menjadi Kristen, atau orang Israel atau bangsa Israel yang menjadi Kristen. Ada satu dua, tapi dibandingkan dengan populasi rakyat Israel sekarang ini yang ada di bangsanya nyata di 2023 itu sebagai Kristen itu tidak banyak ya. Bahkan Kristen di dalam pemahaman perspektif orang-orang Yahudi sekarang ini ya itu ya dianggap tidak dihormati lah, tidak dihargai. Jadi jangan berpikir kita orang Kristen kadang-kadang lebay gitu. Oh, kita pasti kalau bergaul dengan orang Israel akan lebih dihormati daripada orang Islam, orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu yang bergaul dengan Israel. Tidak. Justru ya kita di sana itu ya bagian dari kelompok seperti orang Islam yang diintimidasi, ya, yang diperlakukan tidak benar-benar tidak fair gitu ya. Dan itu berlaku di dunia pemerintahan maupun juga bisnis dan kehidupan sekuler. Orang-orang warga negara Israel yang Kristen itu ya rata-rata orang Arab, ya bangsa Arab yang Kristen.
orang yang benar-benar Israelnya yang Kristen itu bisa hitungan jari ya Bapak Ibu. Jadi tolong dipahami ya. Jadi tapi nanti di akhir zaman dua saksi Allah ini adalah gereja yang berasal dari Israel. Ya kalau kita sudah membaca Alkitab di dua saksi Allah ini kan ada di Wahyu pasal 11, sedangkan tentang orang Israel yang bertobat itu ada di Wahyu 7. Ya jumlahnya secara spesifik disebutkan lah ya 144.000 orang Israel. Tapi apakah benar-benar 144.000 ataukah itu simbol? Ya nanti kita akan coba dalami ya. Kita akan ngobrolin di lain kesempatan ketika kita ngomongin soal ini ya. Tapi sekarang saya mau fokus tentang dua saksi Allah. Dua saksi adalah simbol dari gereja atau orang-orang percaya, komunitas orang percaya yang berasal dari bangsa Israel dan juga bangsa yang bukan Israel. Hari ini yang ada gereja atau komunitas orang percaya ya dari orang yang bukan Israel. Dari orang Israelnya sendiri ya itu hanya apa ya sporadis, dalam artian ya hanya orang per orang, belum dalam bentuk satu komunitas gereja. Nggak ada tuh gereja Israel, itu nggak ada ya, seperti gereja Batak, gereja Jawa, gereja Sunda itu nggak ada ya, gereja Minahasa, gereja Israel itu nggak ada, belum ada sampai detik ini ya. Jadi hanya person to person, hanya individu-individu saja yang ya mungkin juga bahkan dipertanyakan juga apakah darah Israelnya benar-benar kuat apa tidak gitu saudara ya. Jadi ini yang menjadi kesimpulan saya dari episode-episode sebelumnya. Nah sekarang kita akan coba mendalami soal ini, di mana waktu pelayanan mereka yang terbatas tadi. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Ya, apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka. Berapa lama itu? Ini kan ayat ini ada di Wahyu 11 ayat 7. Dijelaskan di Wahyu 11 ayat 3. Dan aku akan memberi tugas ya kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Jadi kesaksian mereka itu dibatasi hanya 1260 hari. Ya. Mereka ketika sudah melewati gereja Tuhan, komunitas orang percaya, dua saksi Allah, kalau sudah melewati pelayanan mereka, kesaksian mereka selama 1260 hari, maka mereka, kata Wahyu 11 ayat 7, akan diperangi, dikalahkan, dan dibunuh oleh binatang yang muncul dari jurang maut. 1260 hari lamanya itu kan equal dengan 42 bulan atau 3,5 tahun. Ya. Mereka diperangi, dikalahkan dan dibunuh. Ya, perhatikan kalimatnya lagi di Wahyu 11 ayat 7. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi, saya kasih warna kuning, dan mengalahkan, saya kasih warna pink, serta membunuh, saya kasih warna agak semu hijau, mereka. Ya. Dalam terjemahan NIV, attack them, overpower, and kill them. Ya. Dalam terjemahan King James Version, make war against them, and shall overcome them, maafkan saya, and kill them. Ya. Dalam terjemahan yang umum gitu ya, ini NSB kalau nggak salah ya, make war with them, and overcome them, and kill them. Ya, di bagian terakhir ini, kalau tidak salah saya coba ya, ini NASB ya, karena saya biasanya memperhatikan Alkitab itu yang versi bahasa Inggris ya, kalau nggak NIV, King James Version ya, atau New American Standard Bible. Itu ya orang boleh punya pilihan kan saudara. Saya memilih ini karena kebetulan saya dulu punya guru yang cukup dalam gitu ya, dosen yang cukup dalam tentang eksposisi atau tafsir, yang mengatakan bahwa NIV, King James Version, NASB itu sudah cukup. Dan saya ketika menggunakan itu, kebetulan juga sih masalahnya zaman saya masih belajar tentang Alkitab, terjemahan Alkitab, terjemahan NIV, King James Version, dan NASB ini Alkitab yang bisa saya dapatkan di misalnya di toko buku Immanuel. Jadi saya tuh zaman dulu masih belajar di tahun 90-an akhir, 2000-an awal, belajar Alkitab, Bapak Ibu. Kan nggak seperti sekarang, tahun 2023. Dimana dengan handphone, dengan komputer, dengan gadget, dengan internet, kita bisa cari
semua versi bahasa Inggris Alkitab yang ada di dunia ya, gratis ya. Softwarenya gampang. Zaman saya dulu kan enggak ya. Saya harus membeli Alkitab dalam bentuk buku, Bapak Ibu ya. Jadi maka saya tuh uh, karena ya keterbatasan saya saat itu yang nggak pernah keluar negeri ya. Ya saya maksimalkan lah ya dengan menabung. Saya pergi ke toko buku Immanuel. Saya masih ingat banget itu ya. Karena kalau Alkitab bahasa Inggris itu selalu ditaruh di lemari kaca yang dikunci, Bapak Ibu. Jadi nggak bisa kita pegang. Jadi saya tuh cuma ngeliat doang kalau ke Immanuel itu ya. Ngeliat doang itu di lantai 2 kalau tidak salah, toko bukunya bagian pojok sebelah kanan. Sebelah kiri kalau dari lift. Kalau dari tangga itu ya habis naik tangga langsung ke kiri mentok gitu ya. Itu Alkitab di situ tempatnya, saya masih ingat. Nggak tahu toko buku Immanuel kalau dirubah ya settingannya. Tapi zaman saya tahun 90-an tuh begitu. Itu di kaca, ini ada nih Alkitab King James Version. Oh, ada Alkitab nih apa NIV. Oh, ada Alkitab nih terjemahan NSP. Saya tumbangin tangan dulu, tumbangin tangan, lihat cek harganya. Pasti harganya itu di atas sekitar 500-600-an zaman itu. Ya. Oh, besar sekali ya. Kalau sekarang ini mungkin lebih murah karena ya nggak laku juga jual Alkitab mahal-mahal gitu, saudara, karena semuanya sudah ada di internet kan, saudara ya. Jadi mungkin bisa lebih murah, atau mungkin karena diimportnya lebih banyak, atau orang Indonesia yang berbahasa Inggris lebih banyak, mungkin jadi bisa mudah didapatkan dengan harga yang murah gitu ya. Tapi zaman itu kan bukan terjemahan LAI, jadi diimport gitu ya. Ongkos importnya itu mahal karena bea dan segala macam. Jadi harganya tuh ya sekitar paling murah 400, 500, 600 ribu, yang ukuran saya saat itu mahal sekali. Harus nabung dulu. Dan saya punya, ada berkat Tuhan setelah beberapa lama nabung, beli gitu ya. Atau apa, setelah saya cukup kenal banyak dosen-dosen yang ada berkat Tuhan sering keluar negeri, saya selalu titip buku-buku atau Alkitab versi Inggris lainnya gitu ya. Atau Alkitab studi. Ya, saya punya beberapa Alkitab studi bahasa Inggris, terutama yang studinya menekankan akhir zaman. Cukup banyak, saudara, ada 2 atau 3 ya. Cukup banyak karena jumlah 2-3 itu untuk ukuran saat itu ya banyak sekali, saudara. Rata-rata orang atau para pendeta yang mendalami misalnya akhir zaman gitu ya, paling punya Alkitab studinya 1 atau 2 gitu ya. Jadi kalau udah punya 2 atau 3 seperti saya bilang cukup banyak ya. Ya perpustakaan ya paling cuma punya 5 apa 6 gitu. Itu juga nggak semua perpustakaan STT yang besar yang punya kayak gitu ya, hanya beberapa saja. Jadi saya cukup mengkoleksi ini ya. Nah, perhatikan baik-baik, kata memerangi ini diterjemahkan oleh 3 terjemahan ini dengan attack, war, dan make war ya. Kemudian mengalahkan diterjemahkan menjadi kata yang sama di 3 terjemahan, overpower ya. Sedangkan membunuh juga diterjemahkan menjadi kata Inggris yang sama oleh 3 versi terjemahan Inggris ini dengan kill. Jadi LAI tepat ya menerjemahkan dengan memerangi, mengalahkan, dan membunuh, karena paling tidak 3 terjemahan Inggris yang punya wibawa ini juga menerjemahkan kurang lebih sama ya. Attack itu kan menyerang, make war memerangi ya, dan overpower itu mengalahkan, dan kill itu membunuh. Jadi selama 1260 hari, selama 42 bulan, selama 3,5 tahun, 2 saksi Allah tidak ada yang bisa menyentuh mereka. Jadi selama 3,5 tahun itu Tuhan berikan kuasa, Tuhan berikan tugas untuk bernubuat sambil berkabung ya. Selama itu tidak ada yang bisa menyentuh mereka. Kita sudah membahas di episode sebelumnya, kalau dalam waktu 3,5 tahun itu ada yang berusaha menyerang mereka, mereka akan mati karena itu. Serangan itu senjata makan Tuhan. Ya, maka kalau Bapak Ibu ikuti dalam episode sebelumnya, kalau ada orang ingin membunuh mereka, ya, maka yang membunuh itu akan terbunuh. Kalau ada orang ingin memarang mereka, maka orang yang ingin memarang mereka akan terparang. Ya, itu gimana menafsirkannya, menerjemahkannya, tentu butuh imajinasi tinggi. Tapi itu yang dikatakan Alkitab. Apakah itu harafiah atau simbolik? Intinya, ya, 3,5 tahun itu 2 saksi Allah, gereja Tuhan, orang percaya akan diprotek Tuhan luar biasa, hingga nggak ada yang bisa untuk menyentuh mereka. Tanda kutip menyentuh itu berarti nggak ada orang lain yang bisa mengekang mereka. Padahal dalam 3,5 tahun itu dunia membenci mereka luar biasa. Ya. Karena tadi kan kita sudah bahas kan, karena pelayanan mereka itu menelanjangi dosa-dosa mereka, dosa-dosa orang-orang di akhir zaman. Mereka emosi, merasa tersinggung, tapi mereka untuk menyerang 2 saksi Allah ini nggak bisa. Karena ada proteksi yang luar biasa.
Tapi setelah waktu 3,5 tahun, 42 bulan, 1260 hari itu berakhir, Tuhan melepaskan pagarnya atas mereka, sehingga mereka akhirnya terbunuh. Itu yang Alkitab katakan. Ini seperti Tuhan memagari Ayub sedemikian rupa, sehingga meskipun Ayub itu digocoh habis, tapi nyawanya terselamatkan, karena memang Tuhan berkata, jangan kau sentuh iblis, itu si nyawanya Ayub, karena nyawanya milikku. Tapi yang lainnya silahkan, kalau kau mau ambil. Kan begitu kata Tuhan. Jadi meskipun Ayub dihajar sedemikian rupa, habis sedemikian rupa, dengan ditimpakan bara sakit sedemikian rupa, tapi Ayub tetap tidak mati. Ya, kenapa? Karena memang iblis tidak bisa menyentuh nyawanya yang diproteksi Tuhan sedemikian rupa. Ya, gambaran dipagari itu seperti itu, Bapak Ibu. Jadi saya bisa ngebayangin kalau misalnya saya dan saudara misalnya adalah dua saksi Allah itu, ya kita terus akan berani mengabarkan kabar baik Injil itu. Meskipun kita tahu bahwa dunia, pemerintah kita, orang-orang yang tidak suka sama kita sedang mau menangkap kita, mengadili kita, memperkarakan kita, bahkan untuk membinasakan kita, tapi kita tahu bahwa kita tidak bisa disentuh. Sehingga semakin berapi-apilah kita. Ya, dalam bahasa pergaulan, kalau kita merasa orang berusaha menjegal kita, tapi kita tidak bisa tersentuh, kan kita agak semakin percaya diri gitu ya. Agak semakin jumawa gitu ya. Ya, yakinnya kita akan semakin liarlah berkata-kata ya, dalam artian berani memperkatakan firman Tuhan dan seterusnya. Karena kita tahu bahwa orang-orang yang berusaha menjahati kita itu tidak bisa menyentuh kita. Ya, ini yang banyak terjadi ya, ketika misalnya dulu ada organisasi massa di Indonesia ini yang kayaknya pemerintah nggak punya nyali ya. Selama presiden ganti presiden, generasi ganti generasi gitu ya, ormas ini selalu di atas angin. Ya, gampang banget gitu ya, menjelek-jelekan pemimpin ya, dengan kata-kata yang luar biasa ya. Terus bahkan juga simbol-simbol negara seperti bendera, seperti Pancasila, Garuda itu diperolok dan seterusnya. Kayak aparat biasa aja gitu, nggak ada nyali gitu ya. Ya. Nah, semakin mereka di atas angin, semakin mereka kayaknya luar biasa. Dan orang akan berkata, oh ini punya backingan, sehingga aparat aja nggak bisa menyentuh. Tapi ketika dihajar, ya, pemimpinnya kabur ke Arab sana, dan akhirnya pas pulang ditangkap, ya, diproses hukum, sekarang sudah bebas, ya, mengkeret dengan sendirinya. Ya, powernya nggak ada. Meskipun ada, ya, masih ada sempalan-sempalannya, tapi ya, perhatikan mereka ngancam mau galang demo jutaan umat, nggak akan bisa lagi ya kayak dulu. Ratusan ribu pun nggak ada, paling cuman 100-an orang, 200-an orang yang bisa dibayar dengan, maafkan saya, nasi padang makan siangnya gitu ya, cuman itu doang ya. Ya, tapi kalau bisa menggalang dana menggalang massa seperti dulu, saya rasa enggak ya, karena dulu bisa karena ada isunya memang, dan mereka di atas angin ya. Jadi saya bisa ngebayangin, kita kalau adalah dua saksi Allah, terus kita merasa bahwa kita tidak bisa disentuh oleh penguasa dunia, kita akan semakin berani memperkatakan itu, memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Ya, tapi setelah 3,5 tahun, ya, pagar yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita tidak bisa disentuh oleh orang yang jahat kepada kita, itu dicabut oleh Tuhan, dan kita akhirnya tadi, ya, diperangi, ya, terus dibunuh. Nah, mereka dibunuh oleh binatang. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Wahyu 11 ayat 7 tadi. Kata binatang di sini menggunakan kata Yunani terion, yang 46 kali saya ketemukan kata terion ini di Perjanjian Baru, karena bahasa Yunani ya. Kalau bahasa Yunani kan hanya Perjanjian Baru, sebab Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Memang ada bahasa Perjanjian Lama yang ditulis dalam bahasa Yunani, yakni Alkitab Septuaginta, tapi itu kan ditulis diterjemahkan itu beberapa ratus tahun kemudian ya. Tapi penulis asli Perjanjian Baru dipercaya oleh semua teolog itu menuliskan dalam dalam bahasa Yunani, sedangkan Perjanjian Lama itu dituliskan ke dalam bahasa Ibrani yang ratusan tahun kemudian itu baru diterjemahkan menjadi Alkitab Septuaginta bahasa Yunani. Jadi di zaman Perjanjian Baru itu, di zaman Tuhan Yesus,
Sudah ada Alkitab Septuaginta ini. Jadi orang-orang awam itu membacanya bukan bahasa Ibrani tapi bahasa Yunani gitu ya. Kenapa? Karena memang bahasa Yunani menjadi bahasa internasional saat itu. Ya, bahasa yang digunakan oleh orang-orang yang hidup di zaman Perjanjian Baru, terutama orang-orang yang berdagang, orang-orang yang terlibat dalam pemerintahan Romawi, hukum, itu menggunakan bahasa Yunani. Sedangkan dalam bahasa sehari-hari mereka menggunakan bahasa Aram, bahasa ibu mereka ya. Karena bahasa Yahudi, bahasa Ibrani itu sudah tidak lagi dipakai secara umum. Bahasa Ibrani itu hanya dikuasai oleh orang-orang yang memang mendalami tentang Taurat Tuhan, imam-imam, karena bahasa PL, bahasa Taurat itu kan bahasa Ibrani. Tapi orang-orang awam lebih fasih bahasa Yunani, makanya ada Perjanjian Lama yang versi bahasa Yunani itu. Nah, kata terion ini, kata dalam bahasa Yunani ini tentu bahasa Perjanjian Baru ya. Itu 46 kali kata terion ada di Perjanjian Baru dan 39 kali diantaranya itu di Kitab Wahyu. Jadi hanya ada 7 kata terion yang bukan di Kitab Wahyu. 39 ada di Kitab Wahyu. Binatang itu kalau di Kitab Wahyu itu semuanya merujuk pada siapa? Merujuk pada Antikristus. Bapak Ibu silahkan mencari nanti ya, kalau menguasai misalnya Sabda ya, aplikasi Sabda, Bapak Ibu tinggal cari Wahyu 11 ayat 7. Terus klik kata binatang itu ya, maka biasanya akan muncul bahasa Yunaninya, itu akan ketemu berapa kali digunakan di Perjanjian Baru ya. Terus berapa kali digunakan di Kitab Wahyu, dan kalau kau ketemu ayat-ayat yang menggunakan kata atau ada kata binatang di Kitab Wahyu, itu biasanya merujuk pada Antikristus, dan binatang itu bahasa Yunaninya terion. Nah, mereka akan dibunuh oleh binatang dari jurang maut. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka, mengalahkan serta membunuh mereka. Jurang maut. Terion itu adalah Antikristus ya. Binatang ini 39 kali ditemukan di Kitab Wahyu, dan semua kata binatang di Kitab Wahyu merujuk pada Antikristus ya. Dan binatang ini muncul dari jurang maut. Abusos dalam bahasa Yunani. 9 kali digunakan di Perjanjian Baru, 7 kali itu di Kitab Wahyu. Jadi abusos itu hanya 2 kali di kitab lain di luar Kitab Wahyu, 7 diantaranya di Kitab Wahyu, 2 di kitab lain, jadi totalnya ada 9 penggunaan kata abusos ini di dalam Perjanjian Baru. Nah, abusos ini itu adalah jurang maut, penjara bagi roh-roh jahat dan dunia orang mati ya. Coba kita lihat ya di ayat ini ya, Lukas 8 ayat 31. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Abusos. Jadi dua kata abusos yang saya bilang itu di luar Kitab Wahyu, kan ada 9 kata abusos, 7 di Kitab Wahyu, 2 itu di luar Kitab Wahyu, yakni di Lukas 8 ayat 31 yang pertama. Jadi jurang maut di sini, abusos di sini bicara mengenai setan-setan. Ini kalau nggak salah di Gerasa itu ya, setan-setan atau legion itu berkata kepada Yesus, jangan perintahkan kami untuk masuk ke dalam jurang maut. Nah, jurang maut ini apa berarti? Jurang maut ini ya tentu karena setan-setan itu masih bebas, meskipun ada dalam diri seseorang, tapi kan dia masih bebas gentayangan, keluar masuk menguasai orang yang kerasukan setan ini. Tapi jurang maut ini tentu tempat yang lebih terisolir, penjara ya. Jadi mereka tidak, bila kata jangan kami disuruh masuk ke jurang maut, nanti kami nggak bebas lagi ya. Maka izinkan kami untuk masuk ke babi-babi itu gitu ya. Jadi tetap ada di dunia ini bebas gentayangan, tapi jangan dimasukkan ke jurang maut. Dan Tuhan berkata, oke. Jadi jurang maut ini ya, dalam konteks tadi, pemahaman saya tadi, saya menafsirkan ya penjara bagi roh-roh jahat, penjara bagi setan-setan ya. Kemudian kalau kita merujuk pada Roma 10 ayat 7 ya, kata abusos lain yang cuma 2 kali ada di luar Kitab Wahyu, 1 di Lukas 8 tadi, nah sekarang di Roma 10 itu berkata demikian, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Jadi jurang maut ini ternyata juga adalah dunia orang mati. Karena Yesus itu mati 3 hari ya. Ternyata dalam ayat ini 3 hari kemana dia? Ya, sebelum dia bangkit, ada di jurang maut. Jurang maut itu apa? Ya, dunia orang mati. Ya, jadi jurang maut itu, abusos itu adalah penjara bagi setan-setan dan dunia orang mati. Yang secara pemahaman berada di dalam bumi. Ya.
Karena orang mati kan dikubur di bawah, jurang maut itu ya pemahamannya di bawah bumi, ada dalam penjara di bawah bumi, begitu saudara. Jadi jurang maut itu ada di dalam dimensi roh, ya. Ya, nah orang mati kan yang ada di jurang maut di dunia orang mati kan rohnya, ya kan ya. Tubuhnya kan tetap dikubur, debu kembali menjadi debu gitu ya. Jadi di dalam dunia orang mati itu hanya spiritnya saja, hanya jiwanya saja, sukenya saja ya saudara ya. Nah, Therion atau binatang yang keluar dari jurang maut bicara tentang antikristus yang roh dalam dirinya bukan berasal dari Allah tapi dari jurang maut atau alam maut. Jadi kan tadi kan dikatakan ya, binatang yang keluar dari jurang maut. Jadi binatang itu kan, Therion itu kan merujuk pada 39 kali di Wahyu itu merujuk pada antikristus ya. Terus jurang maut itu kan bicara mengenai dimensi roh atau tempat di mana roh-roh jahat di penjara, tempat di mana dunia orang mati gitu ya. Maka ketika kita menemukan di Wahyu 11 ayat 7 tadi binatang itu keluar dari jurang maut, maka kita atau saya tepatnya menafsirkan bahwa antikristus itu berasal dari dunia penjara roh-roh jahat ini. Artinya apa? Artinya spirit atau roh yang ada dalam diri antikristus itu bukan dari Tuhan, tapi dari jurang maut, dari alam maut. Bapak Ibu tentu kalau sudah mengikuti pengajaran saya cukup lama, Bapak Ibu pernah mendapatkan saya mengajar tentang siapa kita ya. Itu Bapak Ibu tinggal lihat aja di YouTube ya, di playlistnya tentang seri khotbah saya tentang siapa kita. Bahwa kita ini sebelum jadi manusia, kita ini sudah ada dalam bentuk roh ya. Ya, kita itu adalah roh Allah ya. Dalam artian bukan roh Allah Roh Kudus, tapi roh Allah kecil. Dulu di dalam sorga ya, di tempat tahta Tuhan berada, kita itu adalah roh-rohnya Dia ya. Makhluk-makhluk roh yang kemudian ketika Tuhan menciptakan manusia, kita itu diperintahkan, yang dulunya roh itu diperintahkan untuk menjadi manusia ya. Ketika Tuhan menciptakan Adam itu dibentuk, tapi dihembuskan roh Allah ke dalam hidungnya ya, sehingga manusia itu memiliki roh Allah. Maka Alkitab katakan dalam beberapa kitab, di dalam Alkitab kita tentunya, kalau manusia itu mati, debu kembali menjadi debu, roh kembali kepada yang menciptakannya. Mau itu orang jahat, orang baik, karena manusia itu berasal dari roh Allah, maka manusia ini rohnya ketika mati kembali kepada Allah untuk mendapatkan ya tadi ya, pengadilan juga. Ya, saya nggak mau panjang lebar soal ini, tinggal Bapak Ibu cari khotbah saya soal siapa kita. Saya panjang lebar sudah membagikan pemahaman saya soal ini. Nah, tapi bicara soal antikristus ini rohnya bukan dari Allah. Ya. Jadi dia ini memang manusia spesial ya. Dalam beberapa kali saya mengatakan, belum saya cabut karena saya masih meyakini hal ini, bahwa antikristus itu adalah inkarnasi Satan. Dia adalah inkarnasi iblis. Satan sama iblis tuh saya bilang nggak jago-jago banget, nggak hebat-hebat banget. Dia bisanya cuma copy paste dari apa yang Tuhan kerjakan. Tuhan menyelamatkan manusia dengan menjadi manusia, maka Satan dan iblis akan menghancurkan manusia dengan cara menjadi manusia dalam wujud antikristus. Maka saya sangat meyakini bahwa antikristus ini nantinya, manusia yang akan menjadi antikristus nanti di kitab Wahyu ini adalah penjelmaan Satan, penjelmaan iblis menjadi manusia. Makanya dikatakan binatang yang keluar dari jurang maut. Ya. Jadi antikristus itu adalah manusia yang berkuasa di akhir zaman, di mana ia berasal dari jurang maut, dan raja yang memerintah di jurang maut itu bernama Abaddon atau Apollyon. Jadi jurang maut itu ternyata adalah kerajaan roh-roh jahat yang terpenjara. Roh-roh jahat yang menguasai orang di Gerasa itu berkata kepada Tuhan, Tuhan, mau apa kamu? Ya, jangan suruh kami masuk ke dalam jurang maut. Ya. Kenapa? Karena jurang maut itu adalah, meskipun banyak teman-teman mereka sesama roh jahat di sana, tapi mereka di penjara. Ya. Dan ada raja yang memerintah mereka di penjara itu, yang berkuasa di tempat itu. Ya. Namanya Abaddon atau Apollyon. Di Wahyu 9 ayat 1 sampai 11 ya, atau tepatnya Wahyu 9 ayat 1 dan ayat 11, Bapak bisa baca begini.
Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakala, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Lubang jurang maut. Terus ayat 2, 3, 4, 5-nya Bapak Ibu bisa baca, muncul ayat 11-nya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani Abaddon dan dalam bahasa Yunani Apollyon. Abaddon dan Apollyon bukan dua makhluk, tapi satu makhluk yang punya dua nama. Dalam bahasa Ibrani dinamakan Abaddon, dalam bahasa Yunani disebut Apollyon. Yang dijelaskan di kalimat sebelumnya, itu adalah raja, ia adalah raja yang memerintah semua malaikat-malaikat yang ada dalam jurang maut. Semua makhluk-makhluk yang ada dalam jurang maut. Ia adalah malaikat jurang maut. Ya, seperti jadi Abaddon dan Apollyon. Malaikat di sini tentu bukan bicara mengenai malaikat utusan Tuhan, tapi tentu malaikat yang sudah jatuh dalam dosa ya. Malaikat dulunya utusan Tuhan, tapi sekarang ini ya diberikan perintah sama Tuhan, ya udah kamu berkuasa di sana di jurang maut. Aku berikan kekuasaan jurang maut kepadamu ya. Dia sudah di penjara karena kesalahannya ya. Tapi Tuhan masih memberikan delegasi kuasa, kamu yang bertanggung jawab atas jurang maut ini. Makanya masih disebut malaikat utusan Tuhan di jurang maut. Namanya Abaddon dan atau Apollyon. Nah, siapa sebenarnya Abaddon dan Apollyon itu? Ya. Wahyu 13 ayat 4 berkata demikian. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Binatang itu bicara mengenai Terion tadi. Itu kalau kita baca 39 kali di Perjanjian Baru, bicara soal siapa? Bicara soal Antikristus. Jadi mereka, manusia-manusia di akhir zaman itu akan menyembah naga karena ia memberikan kekuasaan kepada Antikristus. Ya. Nah, kita masih menjabarkan nih, siapa naga itu? Ya. Antikristus itu punya kekuasaan dan kekuatan dahsyat di akhir zaman karena naga memberikan semua kekuasaan dan kekuatan miliknya kepada si Antikristus ini. Jadi Antikristus itu menjadi orang yang penuh powerful, penuh wibawa, penuh kekuasaan, itu karena naga memberikan semua kekuasaannya, semua kekuatannya, semua miliknya pada si Antikristus ini. Ya. Nah, tentu kalau Bapak Ibu sudah punya pemahaman ini, maka naga itu tidak lain tidak bukan adalah Satan. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan. Jadi Wahyu menjelaskan sendiri siapa naga itu, ya. Yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi Satan itu dilempar ke bumi, dilemparkan ke bawah bersama malaikat-malaikatnya. Jadi dari sini kita bisa mendapatkan informasi bahwa Antikristus itu akhirnya penuh kuasa menjadi pemimpin dunia di akhir zaman nanti karena dia punya kekuatan dari Satan. Saya bilang tadi, saya tafsirkan, memang ini area tafsir, bahwa Antikristus itu adalah penjelmaan Satan menjadi manusia. Kok bisa sih Pak? Satan menjadi manusia? Bukankah yang bisa menjadi manusia itu adalah Tuhan? Loh bisa, kenapa nggak bisa? Orang Gabriel aja bisa menjadi manusia kok. Ya kan yang bertemu dengan Maria dan Yusuf memberitakan bahwa Maria akan mengandung bayi yang datang dari Roh Kudus, terus Yusuf tidak boleh menceraikan Maria, kan Gabriel. Nah, bagaimana Yusuf dan Maria bisa bertemu dengan Gabriel? Ya kan malaikat itu kan bentuknya roh. Ya, Gabriel menampakkan diri bertemu dengan Maria dan Yusuf itu dalam bentuk manusia. Dalam konteks Perjanjian Lama juga, ya. Ketika Sodom dan Gomora dihancurkan Tuhan, Abraham berjumpa dengan tiga sosok. Ya, ada yang menafsirkan ini gambaran Trinitas, silakanlah ya. Tapi kalau bagi saya ini adalah gambaran dari tiga malaikat Allah. Tiga malaikat Allah menghampiri Abraham. Salah satu di antaranya adalah Malak Yahweh, yakni adalah Tuhan sendiri. Ya. Jadi ada tiga orang yang berjumpa dengan Abraham. Satu adalah Malak Yahweh dan dua adalah malaikat Tuhan yang diutus untuk membawa Lot keluar dari Sodom dan Gomora. Nah, dua malaikat yang mau menyelamatkan Lot dan keluarganya ini adalah manusia. Malaikat yang menjelma menjadi manusia.
Nangkep ya? Jadi kalau malaikat saja bisa menjadi manusia, menjelma jadi manusia, bagaimana mungkin Satan tidak bisa? Karena Satan dan malaikat kan sama-sama, ya, sama-sama makhluk roh. Apalagi Satan diberikan kekuasaan tadi, ya. Oleh apa? Oleh Tuhan. Kenapa? Karena saya menafsirkan, ya, fakta bahwa Satan itu ya dengan naga itu adalah Abaddon dan Apollyon. Coba perhatikan ya, fakta yang saya bagikan di dalam slide-slide tadi. Binatang itu antikristus. Antikristus berasal dari jurang maut. Fakta kedua. Fakta ketiga, antikristus diberi kuasa oleh naga. Ya. Antikristus yang kedua tadi berasal dari jurang maut. Yang ketiga, antikristus diberi kuasa oleh naga. Fakta keempat, naga adalah Satan. Fakta kelima, raja jurang maut adalah Abaddon atau Apollyon. Ini fakta ya, 5 fakta ya. Jadi Satan namanya Abaddon atau Apollyon. Sebab tadi antikristus diberi kuasa oleh naga, antikristus berasal dari jurang maut. Ya. Naga itu dilempar ke bawah. Ya. Malaikat jurang maut itu namanya Abaddon. Jadi kalau tadi 5 fakta tadi, ya, 5 fakta yang ini Bapak Ibu ya. Coba kita renungkan ya. Bapak Ibu nanti silahkan yang merenungkan sendiri. Ini kan perenungan saya dan tafsiran saya yang saya bagikan kepada saudara. Saya akhirnya menyimpulkan bahwa yang memberikan kekuasaan kepada antikristus nanti itu adalah naga. Karena antikristus itu berasal dari jurang maut, dan jurang maut itu rajanya yang memerintah adalah malaikat jurang maut yang bernama Abaddon atau Apollyon. Maka tentu ya kesimpulan ini adalah yang ada di slide ini. Satan namanya Abaddon atau Apollyon. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Satan itu namanya Lucifer, silahkan aja. Ya. Dia memakai Yeskiel dan memakai ayat-ayat di Yesaya, silahkan aja. Ya. Saya sudah patahkan itu dalil-dalilnya yang mengatakan bahwa Satan itu namanya Lucifer. Itu maafkan saya ya. Ya kalau bagi saya nggak masuk akal. Ya. Bukan penafsiran saya. Saya menghargai mereka yang masih menafsirkan itu, tapi tidak kuat. Sekali lagi, dulu saya begitu ya, masih ada bukti-buktinya kok. Saya mengatakan bahwa Satan itu namanya Lucifer ya. Saya masih punya filing yang tidak saya cabut, masih ada di YouTube, silahkan dibaca. Saya bahkan dulu pernah menulis buku tentang Lucifer ya, karena saya punya pemahaman dulu begitu, sama kayak orang-orang di luar sana hari ini yang mengatakan bahwa Lucifer itu namanya Satan. Tapi berangkat semakin dewasa, semakin dalam pemahaman tentang kebenaran, saya menggali lagi. Saya menemukan fakta, bukan. Nama Satan bukan Lucifer. Dalilnya sudah saya patahkan. Dan saya sekarang berkata bahwa Satan itu namanya Abaddon atau Apollyon, malaikat jurang maut atau raja jurang maut. Kenapa? Karena binatang itu keluar dari jurang maut. Fakta pertama, binatang itu diberikan kuasa oleh naga. Berarti naga sama malaikat jurang maut ini ya sama. Dan malaikat jurang maut ini, raja jurang maut namanya Abaddon. Naga itu Satan. Maka Satan dan Abaddon atau Apollyon ini sama. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Nah, berdasarkan pemaparan tadi, kita simpulkan sampai episode keempat ini. Jadi 2 saksi Allah adalah gereja Tuhan yang akan melayani dengan kuasa di akhir zaman setelah bait Allah di Yerusalem terbangun kembali dengan durasi pelayanan yang sangat singkat, yakni hanya 3,5 tahun saja. Dunia membenci mereka karena pelayanan mereka yang berani memperkatakan firman yang menelanjangi kesalahan dan dosa manusia akhir zaman. Dan akhirnya, setelah 3,5 tahun berlalu, gereja Tuhan akan dibunuh. Orang-orang percaya 2 saksi Allah akan dibunuh atau dihancurkan antikristus yang merupakan manusia yang diberi kuasa oleh Satan. Akan dihancurkan oleh antikristus yang merupakan penjelmaan dari Abaddon atau Apollyon. Antikristus itu punya kuasa karena punya backing atau memang diberikan mandat oleh siapa? Satan. Siapa Satan? Satan adalah malaikat jurang maut. Maksudnya apa? Dia sudah dibuang ke bumi, ke bawah, tapi diberi kuasa oleh Tuhan untuk menjadi raja jurang maut itu. Sebagai raja, tentu dia punya kuasa. Dan ketika lubang jurang maut itu dibuka, maka Satan itu keluar memberikan kuasa kepada siapa? Kepada antikristus.
Jadi kalau Bapak Ibu memahami sampai sini, pasti mengerti kenapa saya berkata bahwa Satan itu ada di jurang maut. Dan jurang maut itu, lubang jurang maut itu masih dikunci. Malaikat yang kelima yang kita baca ayatnya tadi belum membuka kunci dan belum ada perintah Tuhan itu. Karena kalau sudah dibuka, dampaknya Bapak Ibu akan bisa mengerti dari ayat-ayat yang ada tentang Abaddon dan Apollyon itu. Ya, nanti someday saya akan bahas soal itu. Hari ini belum kelihatan. Ya. Ada makhluk-makhluk yang bisa menyengat manusia dan membuat manusia nyaris mati. Semuanya pengen mati tapi tidak bisa mati. Itu belum terjadi. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya ketemu sama Satan face to face, saya adalah permaisurinya Satan, saya cuma senyum-senyum dan ketawa aja. Maafkan saya ya. Orang boleh bersaksi dia adalah permaisurinya Satan, permaisurinya Lucifer lah, apalah namanya, panglimanya Satan lah, apalah namanya, dia pernah bertemu dengan Satan lah. Tapi saya meyakini Bapak Ibu, ya, Alkitab yang mengatakan, dasarnya Alkitab. Kalau Satan itu saya tafsirkan kan Abaddon atau Apollyon, dan dia saat ini ada di jurang maut, di lubang jurang maut, yang pintunya itu nggak bisa dibuka sembarangan. Saat ini masih terkunci. Yang ada sekarang ini di luar jurang maut itu setan-setan seperti yang digambarkan tadi, ya. Ketika ada legion, banyak roh jahat yang menguasai seseorang, bertemu dengan Yesus, mereka berkata nih, apa yang kau mau lakukan pada kami? Jangan suruh kami masuk ke lubang maut, jurang maut. Izinkan kami masuk ke babi-babi aja. Berarti yang sekarang ini ada setan-setan, roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang sekarang ini masih bisa gentayangan, bisa berinteraksi dengan kita, bisa menghantui kita, bisa mengganggu kita. Itu ya malaikat-malaikat yang levelnya masih tarafnya rendah. Sebab si Abaddon, sebab si Apollyon, sebab si naga, sebab si Satan, iblis ini hari ini itu masih ada di jurang maut. Maka kalau ada yang bersaksi saya adalah permaisuri dari Satan, ya saya senyum saja. Sebab saya tahu kalau masih ada dalam jurang maut dan kuncinya belum dibuka, dia masih di situ. Ya. Jadi yang ditemui oleh orang-orang yang mengaku diri adalah permaisurinya Lucifer, permaisurinya Satan, panglimanya Lucifer itu siapa? Ya itu roh-roh jahat yang lain yang ngaku-ngaku menjadi Satan, mengaku-ngaku menjadi Lucifer. Ya, lah kok bisa begitu Pak? Ya kan namanya juga setan. Ya, suka berdusta dan lain sebagainya. Ya, raja mereka tuh bapak pendusta. Ya dia anak buahnya suka dosa juga. Jadi mereka tuh ketawa-ketawa gitu ya. Itu ada orang mau aja dibohongin gua jadi permaisuri Tuhan kita Lucifer, padahal itu gua. Ya, itu lucu aja tuh ada pendeta ya ngaku-ngaku bersaksi katanya pernah melawan muka demi muka atau berhadapan-hadapan langsung dengan Satan, padahal yang dihadapi itu gua gitu ya. Orang raja kita masih ada di jurang maut. Jadi saya cuma senyum-senyum aja gitu. Makanya saya mengajak saudara untuk membangun pemahaman iman kita dari Alkitab, bukan dari kesaksian-kesaksian orang. Meskipun kesaksian itu menggugah kita, karena jujur aja saya juga ketika ada orang bersaksi, ada perempuan bersaksi saya jadi permaisurinya Satan, saya tidak percaya dia permaisurinya Satan. Saya tidak percaya dia permaisuri Lucifer. Saya bilang Lucifer itu cuma apa? Cuma tafsir, cuma terjemahan. Nggak ada Lucifer itu ya. Lucifer itu cuma terjemahan Alkitab berbahasa Latin gitu ya. Di bahasa aslinya nggak ada kata Lucifer itu. Jadi itu hoax gitu ya. Tapi kenapa Pak ada roh jahat yang mau jadi Lucifer? Lah karena tadi manusia percaya Lucifer itu namanya setan. Makanya kata Lucifer itu dipakailah oleh mereka untuk mengganggu kita. Nah tapi kesaksian perempuan yang menjadi permaisurinya Lucifer dalam hal yang lain bahwa iya saya disuruh begini, mungkin saja benar ya. Tapi kalau dia berkata dia adalah permaisurinya Lucifer, permaisurinya Satan yang benar, saya bilang bukan. Karena Satan yang benar, naga itu, Abaddon atau Apollyon itu sekarang ini ada di jurang maut. Jadi kalau dia bertemu dengan makhluk roh yang mengaku diri Satan, itu adalah setan-setan yang ngerjain dia aja. Ya, karena apa? Karena dia percaya tentang Lucifer, percaya sama Satan, maka dipakailah itu. Ya. Jadi kita jadi bahan bulian. Jadi kalau banyak orang Kristen percaya penuh sama kesaksian-kesaksian model begini yang disampaikan oleh orang-orang awam atau apalagi pendeta-pendeta gitu ya, saya cuma senyum-senyum aja. Ya, geli aja lah. Ya, ya, ya saya
tetap respect sama hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan begitu ya, tapi saya tidak akan mendengarkan mereka, apalagi menjadikan mereka guru saya. Sebab saya hanya mau diajar oleh orang yang saya anggap guru nantinya, yang hanya mengatakan pengajarannya berdasarkan dari Alkitab. Ya, ya. Semoga dipahami, semoga dimengerti, dan setiap kita bisa jadi saksinya Tuhan. Dan semoga lewat program ini Bapak Ibu punya iman yang lebih dahsyat lagi. Bayangin ya, dari materi dua saksi Allah, kita jadi ngomongin soal Abaddon, Apollyon, naga atau Satan. Kenapa? Karena ternyata ada hubungannya. Dua saksi Allah ini dibunuh oleh binatang, dibunuh oleh antikristus nanti. Ya, lebih lanjutnya lagi kita akan dalami di minggu depan. Maka ajak semua orang-orang untuk bisa join jadi member The Warriors ini supaya bisa belajar seperti Bapak Ibu diberkati dengan pembelajaran ini. Ya, dan terus dukung doa supaya kita terus bisa mengajar dengan terang, dengan jelas, dan akhirnya jadi berkat buat semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai jumpa. God bless.